Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat beserta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga tabi'in-tabi'atnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para hadirin yang saya muliakan, di sini saya akan berbicara mengenai perempuan dalam perspektif Islam. Berbicara mengenai perempuan sangatlah aktual. Tidak akan pernah ada habisnya. Seperti kita membicarakan harta dan juga tahta. Oleh karena itu, pada waktu yang akan datang, kaum perempuan akan menjadi ratu dunia. Dan pada waktu yang akan datang pula, kaum perempuan akan menjadi racun dunia. Dalam konteks Islam, kaum perempuan ditempatkan dalam posisi yang sangat mulia sekali dan juga terhormat, sesuai dengan kodrat dan juga tabiatnya. Kedudukannya pun sama seperti kaum laki-laki, apalagi dalam masalah kemanusiaan dan juga hak-haknya. Nah, apabila ada yang berbicara mengenai kaum Islam yang mendiskriminatif kaum perempuan, itu sangatlah salah besar. Karena kenapa? Karena agama Islamlah yang telah memperhatikan dan juga memposisikan kaum wanita atau kaum perempuan dengan sangat mulia, dengan sangat terhormat. Itu sangat luar biasa sekali bagi agama Islam. Nah, para hadirin yang saya muliakan, peran perempuan dalam Islam ini terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama itu peran perempuan sebagai hamba Allah. Kita ini sebagai hamba Allah, kita ini diciptakan oleh Allah Ta'ala. Jadi hidup kita ini senantiasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibadah ini terbagi ke dalam 2 bagian. Ada ibadah mahdoh dan juga ghair mahdoh. Apa itu agama mahdoh? Beribadah mahdoh itu ialah beribadah yang secara langsung kepada Allah Ta'ala. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti puasa, sholat, nyembah haji, sholat tahajud tengah malam, atau juga kita berzikir di atas sejadah. Nah, itulah yang disebut dengan ibadah mahdoh. Tetapi Allah juga menciptakan kita itu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang disebut dengan ibadah ghair mahdoh. Nah, dengan itu kita sebagai perempuan, kita ini hanya untuk bangun pagi, menyiapkan sarapan, memasak nasi, memasak air, kemudian kita mengantarkan anak kita ke sekolah. Nah, itulah tugas kita sebagai perempuan, dan kita harus diniatkan kepada Allah Ta'ala untuk mencari ridho Allah Ta'ala. Nah, ketika perempuan ingin bekerja karena mempunyai ilmu, maka bekerjalah, tetapi tetap niatkanlah karena Allah Ta'ala untuk mencari ridho Allah Ta'ala. Karena kedudukan perempuan dengan kedudukan laki-laki tetaplah sama, apalagi dalam masalah kemanusiaan dan juga hak-haknya. Yang kedua, peran perempuan dalam keluarganya. Peran perempuan dalam keluarganya itu ada perempuan sebagai anak, ada sebagai istri, dan juga ada sebagai ibu. Nah, yang pertama kita sebagai anak. Kenapa kita sebagai anak? Ya karena kita dari kecil dulu tidak langsung menikah.
Jadi kita tidak menikah dulu langsung kecil, tidak seperti itu, tetapi kita kecil dulu baru menikah. Nah, kita ini sebagai anak haruslah menghormati kedua orang tua, menghargai kedua orang tua. Nah, ketika kita sebagai anak berbeda keyakinan dengan orang tua, berbeda dalam ibadahnya, maka tetaplah hormatilah kedua orang tuamu. Tetapi ketika mempermasalahkan mengenai duniawi, maka selesaikanlah baik-baik. Seperti dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum inzallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Nah, jadi kita sebagai anak tetaplah harus menghormati kedua orang tua kita. Yang kedua yaitu sebagai istri. Nah, ketika kita sudah besar, maka kita ingin mempunyai pendamping hidup. Dan ketika kita sudah mempunyai pendamping hidup, kitalah berperan sebagai istri. Apa sih tugas istri itu? Tugas istri itu hanya untuk membahagiakan suami. Nah, sebelumnya mereka sudah berjanji. Apa janjinya? Ya, mereka berjanjinya seperti suami untuk membahagiakan istri, istri untuk membahagiakan suami. Dan insya Allah apabila janjinya itu diikuti atau dijalani, maka insya Allah akan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan juga warahmah. Misalkan ada suami itu putus dalam pekerjaannya, maka istri itu harus tetap menyemangati. Kenapa harus menyemangati? Ya karena untuk membahagiakan suaminya, agar suaminya tidak sedih, agar tidak larut dalam kesedihan. Nah, itu termasuk ke dalam nilai ibadah. Jadi ketika suami sedang bersedih, sedang putus kerja, maka tetaplah kita harus tetap menyemangati mereka, menyemangati suami kita. Yang ketiga itu peran jadi ibu. Nah, ketika kita menjadi ibu, maka kita haruslah mendidik anak kita dengan baik, mendidik anak kita dengan sabar. Nah, semoga dengan didikan ini akan menjadi anak yang soleh dan juga solehah, seperti itu. Nah, ketika mendidik pula, kita ini harus dengan sabar. Ketika sabar, maka anak pun akan ikut sabar. Ketika kita memberontak, anak pun akan ikut memberontak. Jadi sebagai orang tua, apalagi ibu, sebagai yang memberikan kasih sayang terhadap anaknya yang sangat lebih sekali, haruslah tetaplah sabar dalam memimpin anak-anaknya. Yang ketiga yaitu peran wanita dalam masyarakat. Ketika kita sebagai wanita, jika di dalam akan menjadi ibu rumah tangga, dan jikalau di luar maka akan menjadi di peran di masyarakat. Nah, seperti itu. Ketika kita sebagai perempuan sudah dalam masyarakat, maka kita harus menjadi tauladan mereka, harus menjadi tauladan di lingkungan masyarakat, tauladan untuk tetangganya. Dan ibu-ibu zaman sekarang ya, kebanyakan yang berbelanja itu banyaknya gibah. Nah, bagaimana cara kita agar memperbaikinya, agar tidak kebanyakan gibah? Ya, kita harus berperilaku baik, harus mencerminkan dengan baik dan berkata-kata baik agar tidak terjadinya pergibahan, seperti itu. Nah, dengan itu maka untuk menjadi seorang wanita, kedudukannya itu kan sama seperti laki-laki, maka tetaplah untuk bersabar, maka tetapkanlah keluarkanlah auramu sebagai wanita untuk menjadi tauladan bagi masyarakat, tetangga, ataupun anak-anaknya. Dan jangan lupa tetap menghormati kedua orang tua dan juga suami ketika kita sudah berkeluarga. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya minta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.